Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan dengan memakai buku kitab yang berjudul Uyunul Masail lin Nisa, ya, Uyunul Masail lin Nisa. Sumber rujukan permasalahan wanita ini termasuk salah satu buku yang bagus. Dan bagusnya kenapa? Karena di setiap masalah disertakan ibarah-ibarah dari berbagai kitab aslinya yang sudah nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan yang udah dikasih kesimpulannya langsung gitu, poin-poinnya. Dan ini juga disusun diterbitkan oleh Lajnah Bahsul Masail Madrasah Hidayatul Muqtadiin, pondok pesantren Lirboyo Kediri. Daftar isinya lihat, ada tentang masalah health, melahirkan, ada nifas, ada nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, istihadah, taharah. Ini semua nanti berkaitan dengan wanita ini. Makanya ini sangat bagus untuk dipunya, untuk dimiliki, biar ada rujukan kalau misalkan nanti ada permasalahan apa gitu yang mengenai wanita. Insya Allah di sini ada. Langsung aja kita ke bab pertama. Nah, bab yang pertama, bab haid. Dalil mengenai haid. Jadi dalil ini menunjukkan bahwa orang haid itu ialah emang kodratnya, emang udah takdirnya. Jadi jangan beranggapan orang yang haid atau haid itu suatu yang mencela, suatu yang tercela gitu, suatu yang aib, yang cacat. Enggak. Makanya di sini dalil-dalil mengenai haid itu adalah kodrat wanita, emang yang nggak bisa dihindarin. Ya, nggak bisa dihindarin haid itu. Makanya Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang mengenai masalah haid. Kul, jawablah, katakanlah, haid itu huwa azan, ialah suatu kotoran. Ya. Dan haid itu juga merupakan ini dalam segi kesehatan bagus ya, dalam masalah kesehatan orang haid itu jadi mengeluarkan darah yang kotor. Makanya haid itu kan nanti kotoran, dia darahnya darah kotor disebutnya, darah kotor. Nah, fa'tazun nisa fil mahid, jauhkan diri dari wanita yang haid. Artinya jauhkan diri, kita nggak boleh menggauli si wanita itu ya. Bukan nanti mengusir wanita yang lagi haid seperti masa-masa jahiliyah. Wala taqrabuhunna, dan nggak boleh deketin, nggak boleh kita menggauli, nggak boleh kita beristimta ya, bersenang-senang dalam area antara pusar sampai lutut. Itu nggak boleh tuh kita mendekati wanita itu yang lagi haid untuk bersenang-senang, dilarang. Hatta yathur, sampai si wanitanya itu suci dulu. Faidat taharna, kalau si perempuan udah suci, udah nggak haid, dia udah mandi ngangkat hadis haid, maka baru fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangin si wanita itu ya, deketin lagi, campurilah mereka di tempat ya yang mana Allah perintahkan gitu. Ya boleh gaulin lagi gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya Allah mencintai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi walhasil haid itu ialah kodrat wanita, dan ayat ini nanti ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkan ayat. Ya, kenapa ayat ini turun? Karena nanti sahabat pada nanya tuh mengenai hukum-hukum haid gitu. Ada hadis Nabi juga, hada syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid ini merupakan sesuatu yang dituliskan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Jadi haid itu ialah takdir, ditakdirkan. Ya, makanya jangan menganggap suatu haid ini suatu yang hal tercela, jadi nggak bisa ibadah.
Jadi apa namanya, ya kalau head nanti ibadahnya gimana dong gitu, nanti ibadahnya kurang dong. Nah justru ketika Allah kasih head, maka ibadahnya dia, ya ibadahnya dia apa, cukup tidak melanggar perintah-perintahnya Allah, seperti dia, karena dia apa namanya, sok-sokan mau ibadah ya, ahli ibadah sok-sokan, pas lagi head dia juga mau sok-sokan sholat, dia mau apa ya, sok-sokan puasa, mau sok-sokan apalagi baca Quran. Nah itu kan semua ini kan hal-hal yang diharamkan ketika dilakukan oleh orang-orang head. Nah dengan dia tidak melakukan hal-hal demikian, itu udah didapatkan pahala ibadah itu. Makanya jangan sok-sokan apa namanya, mentang-mentang head, gue jadi berkurang nih ibadah gue. Kagak, justru dia diem tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketika waktu haid, itu udah dianggap ibadah. Dan juga ada hadis kan, kalau emang misalkan dia emang udah kebiasaan sholat jamaah, atau dia kebiasaan emang puasa hari itu, hari Senin Senin sampai Kamis, kebetulan dapat haid, nah itu karena kebiasaannya dia, istiqomahnya dia, ketika Allah kasih dia haid, itu pahala yang kebiasaan dia yang kemarin yang puasa di Senin Kamis itu tetap dapat pahalanya. Jangan berkecil hati, makanya jangan berkecil hati. Nah lalu nah ini nih yang tadi, pada masa jahiliyah, masa jahiliyah ini haid itu dianggap menjijikan dan harus apa ya, yang harus dipikul kaum wanita. Makanya masa jahiliyah nanti ada dua nih, ada orang Yahudi. Yahudi itu ketika ada istrinya yang lagi haid, ada istrinya yang lagi haid keluar darah, maka dia tidak memperlakukan secara manusiawi. Bagaimana itu nggak manusiawinya? Dia mengusir si wanita haid dari rumahnya. Jadi nggak boleh ada di rumah, lu sono keluar ke sohro, ke padang pasir, kayak mau kemana. Intinya si wanita head nih sini nggak boleh di rumah, pembawa sial. Orang Yahudi tuh dulu begitu tuh. Nah, dia nggak mau ngajak tidur bareng, ya nggak mau tidur karena menjijikan. Lu darah, jijik gue, nggak mau makan bareng, minum bareng. Orang Yahudi memperlakukan wanita head seperti memperlakukan binatang, nggak manusiawi. Dia beranggapan bahwasanya ketika wanita keluar darah, menjijikan deh, ya seperti kayak apa ya? Menjijikan. Makanya perlakuan Yahudi itu nggak manusiawi. Sampai sekarang juga lihat no, Yahudi Israel nggak manusiawi. Nah terus Nasrani Nasrani juga mempunyai kebiasaan, ya kebiasaan apa ya, menggauli istrinya di kala haid. Kan ketika orang head, wanita head digauli, itu juga dalam segi kesehatan juga kurang bagus, nanti juga berefek kepada anaknya ada yang cacat lah. Nah hal-hal ini pada masa jahiliyah orang Yahudi, orang Nasrani memperlakukan wanitanya yang kayak tidak masuk akal gitu. Dengan landasan ini para sahabat menanyakan itu mengenai hukum-hukum haid, mengenai bagaimana sih Islam menanggapi wanita haid itu, ya. Makanya nanti yang nanya nih Said bin Ubair, ya, Abbad bin Bishair, Thabit bin Dahdah. Mereka nanya kepada Rasulullah mengenai hukum haid dan orang haid. So, Anal Arab, bosnya orang Arab nih, dalam masa-masa awal Islam, mereka tuh dia menghindari, ya, satu rumah sama orang head. Nggak mau dia tuh tinggal bareng sama orang head, makan bareng, minum bareng, nggak mau dia tuh. Oke, karena itu Nabi jawab dia tuh, turun ayat nih tadi, was'alunaka al mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa'il mahid wa taqrabuhunna. Intinya jangan deketin wanita head, artinya ngedeketin, jangan digauli wanita head gitu. Jangan digauli wanita head. Terus ya, ada lagi gak faedah ini? Nah nanti juga apa namanya, Nabi juga ngomongnya nih, isna'u kulla syai'in illa nikah, ya. Sahabat Nabi ada yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana nih kita memperlakukan wanita haid?
Kata Nabi, isna'u kulla syai' nikah, perbuatlah kalian apa aja kecuali nikah. Nikah itu adalah menggauli, ya, bersetubuh. Jadi terserah mau mau memperlakukan wanita haid apa aja gitu, mau makan bareng, mau tidur bareng, ya, serumah, terserah, perlakukan yang hal yang baik kecuali satu, jangan digauli. Makanya perintah yang fa'tazil nisa wala taqrabu itu ma'mur bihi minal i'tizal wal manhi minal qurban wa huwa an-nikah. Jadi maksudnya tadi kan fa'tazilun nisa fil mahid. Ya, jangan hindari wanita haid atau jangan deketin wanita haid. Maksudnya itu jangan deketin haid, hindari wanita haid itu dalam koridor bersetubuh gitu. Jangan bersetubuh dengan wanita haid, intinya gitu. Bukan artinya Nabi nganjurin udah jauh-jauh sama wanita-wanita itu, bukan. Maksudnya tadi Nabi begitu. Suruh jangan menggauli wanita haid. Kayak ayat-ayat yang tadi itu turun di hadis tadi udah. Kemudian para ulama, nah ketika tadi ada hadis turun, ayat turun, ada hadis juga ya. Itu juga yang melandasi para ulama membuat sebuah hukum-hukum yang terkait dengan haid. Gimana emang si wanita tetap harus diperlakukan dengan semestinya, dengan memperlakukan secara istimewa, memperlakukan secara islami, secara manusiawi gitu. Makanya nanti Imam Syafi'i merumuskan masalah hukum-hukum haid itu tidak hanya pada Al-Quran sama hadis, tapi nanti ada penelitian nih, yang mana penelitian disebut ya, istiqra ya, penelitian. Jadi Imam Syafi'i benar-benar meneliti nih satu orang wanita nih, per wanita nih si wanita ini biasanya kalau head itu berapa ya, teliti sama Imam Syafi'i. Enggak hanya satu orang doang, satu orang dua orang, tapi berpuluh-puluh bahkan beratus wanita untuk menetapkan hukum-hukum head. Seperti kayak misalkan paling sedikitnya head itu 24 jam ya, 24 jam, atau paling minimalnya wanita head itu 9 tahun. Nah ini 9 tahun 24 jam ini Imam Syafi'i enggak hanya melihat dari satu wanita doang, tapi dari berpuluh-puluh wanita, bahkan beratus-ratus, yang mana di masa itu kebetulan paling dikitnya minimalnya umur wanita haid itu 9 tahun, atau minimal masa haid itu 24 jam. Karena itu Imam Syafi'i mengambil metode yang namanya metode penelitian secara khusus, namanya istiqra ya. Istiqra. Tihamah ya, wanita-wanita tihamah wanita tihamah ihadna tis'asnya ya. Syafi'i dia tuh ngelihat wanita tihamah Yaman ya. Yaman tuh dia headnya 9 tahun. Nah, kalau misalkan ada orang ngelihat darah wanita keluar darah dia, tapi di bawah umur 9 tahun, maka itu bukan darah head tapi darah fasad, darah rusak, atau intinya bukan darah head. Tihama ya, negeri dari Hijaz, Mekah ya, Mekah. Terus ya, kami situ udah.